Ada satu momen finansial yang mungkin jauh lebih penting dari saat Anda beli rumah pertama atau bahkan saat pensiun. Momen itu adalah sekarang, saat Anda pegang slip gaji pertama di tangan Anda. Tahun pertama Anda kerja, itu momen emas. Fondasi yang bakal nentuin posisi finansial Anda 10 tahun dari sekarang. Hari ini, misi kita simpel aja. Kita mau susun peta jalan yang jelas buat Anda. Caranya, dengan membedah intisari dari 3 buku keuangan legendaris. Ada kebijaksanaan kuno dari The Richest Man in Babylon, lalu pendekatan perilaku yang, intens dari The Total Money Makeover, dan sistem modern yang cerdas dari I Will Teach You to Be Rich. Kita akan kasih panduan praktis tanpa bikin pusing. Dan yang paling menarik sebetulnya adalah gimana 3 buku dari era yang beda banget ini, satu dari zaman kuno, satu dari era radio, satu lagi dari era internet, semuanya itu sampai pada kesimpulan yang hampir sama. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, ada satu ide yang harus jadi kacamata kita. Ide ini dari Dave Ramsey, dan ini mengubah segalanya. Ngelola keuangan itu 80% soal perilaku, dan cuma 20% soal pengetahuan teknis. Oh, menarik. Jadi ini bukan soal jago bikin spreadsheet, tapi soal membangun kebiasaan yang benar. Oke, 80% perilaku. Mari kita mulai dari sana. Ketiga sumber kita ini ternyata sepakat pada 3 hukum dasar. Yang pertama, dari Babilonia kuno, kedengarannya simpel banget. Bayar diri Anda terlebih dahulu. Maksudnya, sisihkan minimal 10% dari penghasilan. Titik. Bukan sisa ya? Bukan sisa uang setelah foya-foya, tapi potongan pertama yang Anda amankan buat masa depan Anda. Secara psikologis ini ngubah segalanya loh. Kalau Anda menabung dari sisa, rasanya kan kayak pengorbanan ya. Sisa-sisa yang nggak kepakai. Tapi waktu Anda membayar diri sendiri terlebih dahulu, itu rasanya kayak sebuah pencapaian. Langkah pertama menuju kebebasan. Anda memprioritaskan diri Anda di atas tagihan dan keinginan sesaat. Kedengarannya bagus di atas kertas sih, tapi jujur aja deh, buat seseorang dengan gaji pertama di kota besar, setelah bayar kos, transportasi makan, 10% itu kayaknya mustahil. Apa nasihat kuno dari Babilonia ini masih relevan? Itu pertanyaan yang valid banget. Dan disitulah letak tantangannya. Kuncinya di awal itu bukan pada jumlahnya, tapi pada kebiasaannya. Bahkan kalau Anda cuma bisa mulai dengan 2% atau katakanlah Rp100.000 sebulan, yang Anda lakukan itu sebetulnya membangun otot menabung. Otot menabung. Anda kasih sinyal ke diri sendiri dan ke uang Anda bahwa masa depan itu prioritas. Nanti pas gaji naik, otot itu kan udah kuat. Jadi naikin persentasenya dari 2% ke 5%, terus ke 10%, jadi jauh lebih gampang. Oke, jadi kita bangun otot menabung, tapi di saat yang sama, ada kekuatan lain yang aktif kerja melawan kita. Ini membawa kita ke hukum kedua dari Dave Ramsey, hancurkan utang konsumtif. Wah, yang ini dia keras banget. Keras banget. Cicilan ponsel terbaru, pay later, kartu kredit, dia bilang itu semua musuh nomor 1. Ada kutipan yang terkenal, peminjam adalah budak bagi pemberi pinjaman. Karena utang itu secara harfiah mencuri uang dari masa depan Anda. Setiap rupiah yang Anda bayarkan untuk bunga adalah uang yang harusnya bisa kerja buat Anda. Malah kerja buat bank. Ini kayak mencoba ngisi ember yang bocor. Nggak akan pernah penuh. Ngisi ember bocor. Analogi yang pas. Nah, menabung sambil lawan utang, kedengarannya kayak banyak banget kerjaannya. Butuh disiplin tingkat tinggi. Disinilah hukum ketiga dari Ramit Sethi masuk, dan ini favorit saya. Otomatisasi sistem keuangan Anda. Ini ide yang jenius karena mengakui kelemahan terbesar kita. Kita ini manusia. Betul loh. Kemauan kita terbatas, kita gampang tergoda. Jadi, Sethi bilang, jangan andalkan disiplin. Bangun sistem. Atur aja transfer otomatis pas hari gajian. Sebagian langsung lari ke rekening tabungan, sebagian ke investasi, sebagian buat bayar tagihan. Uang buat seneng-seneng juga udah ada posnya sendiri. Tepat. Anda nggak akan tergoda belanja pakai uang yang bahkan nggak pernah singgah di rekening utama Anda. Jadi, bayar diri sendiri, hancurkan utang, dan otomatiskan. Saya paham prinsipnya. Tapi kenapa ini harus dilakukan sekarang juga? Apa ruginya sih kalau saya mulai 2 atau 3 tahun lagi, setelah lebih mapan gitu? Ruginya sangat besar. Ini semua kembali ke satu konsep yang sering banget disebut tapi jarang dipahami dampaknya, bunga majemuk atau compound interest. Albert Einstein kabarnya nyebut ini keajaiban dunia ke-8. Tunggu, jadi maksud Anda uang saya bisa beranak pinak sendiri tanpa saya harus ngapa-ngapain? Gimana cara kerjanya? Kedengarannya terlalu bagus untuk jadi kenyataan deh. Cara kerjanya sederhana. Keuntungan dari investasi Anda akan menghasilkan keuntungan lagi, terus lagi, dan lagi. Coba bayangin ini. Kalau Anda investasi Rp1 juta per bulan sejak gaji pertama di usia 22, dengan asumsi imbal hasil pasar rata-rata, Anda bisa punya lebih dari Rp2 miliar pas pensiun. Wow. Tapi kalau Anda nunda 10 tahun aja baru mulai di usia 32 dengan jumlah yang sama, Anda mungkin cuma akan berakhir dengan 800 juta. Jauh banget bedanya. Penundaan 10 tahun itu merampas lebih dari separuh kekayaan masa depan Anda. Itulah harga dari menunda menanam benih kekayaan itu. Waktu adalah sekutu terbesar Anda sekarang. Wow, angka itu benar-benar membuka mata. Oke, saya yakin sekarang semua orang paham mengapanya. Tapi bagaimananya ini yang sering bikin pusing. Mari kita bicara soal kata yang paling ditakuti, anggaran. Gimana cara bikinnya tanpa terasa kayak lagi ngehukum diri sendiri? Nah, di sini ada 2 filosofi yang beda banget. Yang satu tentang kontrol total, yang satu lagi tentang kebebasan yang disadari. Oke, kita mulai dari yang intens dulu. Anggaran berbasis nol dari Dave Ramsey. Idenya, setiap rupiah yang Anda dapat harus punya pekerjaan sebelum bulan dimulai. Jadi, rumusnya, pendapatan dikurangi pengeluaran sama dengan 0. Betul. Rupiah nomor 1 tugasnya bayar sewa, rupiah nomor 2 buat beli makan, rupiah nomor 100 masuk ke dana darurat. Nggak ada Rp1 pun yang boleh nganggur.
Ini pendekatan terapi kejut, bisa dibilang. Sangat efektif buat Anda yang merasa pengeluaran benar-benar di luar kendali. Dan butuh sistem yang maksa Anda sadar 100% kemana perginya tiap sen. Tapi ya itu, butuh komitmen tinggi. Di sisi lain ada Ramit Sethi dengan rencana pengeluaran sadar. Ini jauh lebih fleksibel. Anda nggak perlu melacak setiap cangkir kopi yang Anda beli. Cukup bagi pendapatan Anda ke 4 pos besar. Biaya tetap sekitar 50-60%, terus investasi 10%, tabungan 10%, dan ini bagian terbaiknya. Belanja tanpa rasa bersalah 20-30%. Nah, itu dia kuncinya. Tanpa rasa bersalah. Filosofinya Sethi itu habiskan uang secara mewah buat hal yang benar-benar Anda cintai, tapi pangkas tanpa ampun buat hal yang nggak penting. Jadi kalau Anda suka traveling, ya udah alokasikan dana tanpa rasa bersalah, itu ke sana. Tapi mungkin nggak peduli sama mobil terbaru. Tepat. Jadi pangkas biaya transportasi. Ini bukan soal penghematan receh, tapi soal bikin pilihan sadar yang sesuai sama nilai-nilai Anda. Saya suka ide itu. Jadi bukan soal nggak boleh beli kopi mahal, tapi soal apakah kopi mahal itu beneran bagian dari hidup yang pengen saya nikmati. Tapi sebelum kita bisa belanja dengan tenang, ada satu langkah paling dasar yang ditekankan banget oleh Ramsi dan disetujui semua. Ini adalah baby step 1, dana darurat. Ini fondasi dari segala fondasi. Ramsey menyarankan untuk fokus ngumpulin dana darurat pemula sekitar 15 juta rupiah secepat mungkin. Tujuannya bukan buat bikin Anda kaya, tapi buat memutus siklus utang. Oh, jadi itu tujuannya? Iya, pas ada kejadian tak terduga, ban mobil pecah, harus ke dokter gigi, Anda pakai uang ini, bukan kartu kredit. Ini jaring pengaman yang mencegah satu kesialan kecil merusak seluruh rencana keuangan Anda. Jadi, sistem anggaran yang rapi dan dana darurat itu kayak bangun benteng pertahanan. Tapi pertahanan sebagus apapun bakal hancur kalau musuh terbesarnya, yaitu utang konsumtif, udah ada di dalam tembok. Gimana cara kita ngusir penyusup ini? Nah, ini dia pertarungan klasik antara matematika dan psikologi. Betul, di sudut matematika ada Ramit Sethi. Dia bilang, cara paling logis, ya lunasin utang dengan suku bunga APR tertinggi dulu. Masuk akal. Masuk akal banget kan? Karena secara total Anda akan bayar bunga paling sedikit, hemat uang paling banyak. Tapi kemudian di sudut psikologi ada Dave Ramsey dengan metodenya yang terkenal banget, debt snowball atau bola salju utang. Caranya, abaikan suku bunga, urutkan semua utang Anda dari saldo terkecil sampai terbesar. Terkecil. Iya, terkecil. Kerahkan semua uang ekstra buat lunasin utang dengan saldo terkecil dulu. Setelah itu lunas, ambil seluruh dana pembayaran itu dan gulirkan buat nyerang utang terkecil berikutnya. Tunggu dulu. Secara matematis, itu kan salah. Kenapa kita harus lunasin utang 1 juta dengan bunga 10% dulu, padahal ada utang kartu kredit 10 juta dengan bunga 25%? Dan disinilah kita lihat aturan 80% perilaku itu beraksi dengan sempurna. Ramsey tahu perang lawan utang itu bukan perang matematika di atas kertas. Ini perang psikologis di dalam kepala kita. Saat Anda berhasil lunasin utang pertama yang kecil itu dengan cepat, otak Anda ngerasain sebuah kemenangan. Kemenangan itu ngasih suntikan dopamin yang bikin Anda ketagihan buat menang lagi. Momentum inilah yang mengubah perilaku Anda. Dan perilaku itulah yang nyumbang 80% dari kesuksesan finansial. Bagi banyak orang, suntikan motivasi ini jauh lebih berharga daripada hemat bunga beberapa ratus ribu rupiah. Jadi ini tentang menjaga semangat biar nggak padam di tengah jalan. Oke. Selain utang, ada jebakan lain yang lebih halus tapi sama bahayanya. Inflasi gaya hidup. Ini terjadi pas Anda dapat kenaikan gaji, terus alih-alih investasikan uangnya, Anda malah naikin standar hidup. Lifestyle inflation. Iya, pindah ke apartemen yang lebih bagus, cicil mobil baru, makan di luar jadi lebih sering. Saya punya teman yang kejebak di sini. Gaji naik 20%, cicilan mobil barunya naik 25%. Dia merasa lebih sukses karena mobilnya lebih keren, foto di medsos lebih bagus, tapi nyatanya dia lebih miskin dari sebelumnya. Nggak ada sisa uang buat diinvestasikan. Wah, Dia kayak lari lebih cepat di atas treadmill finansial, tapi nggak pernah maju 1 senti pun. Ini nyambung banget sama kutipan ikonik Dave Ramsey. Hiduplah sekarang seperti orang lain tidak mau, sehingga nanti Anda bisa hidup seperti orang lain tidak bisa. oke. Ini semua sangat mencerahkan, tapi juga bisa terasa sedikit berlebihan ya. Mari kita buat jadi sangat konkret. Kalau saya baru terima gaji pertama hari ini, apa yang bisa saya lakukan dalam 30 hari ke depan buat memulai semuanya? Sebuah rencana aksi 4 minggu, sederhana dan bisa langsung diterapkan. Minggu pertama, kenali kondisi Anda. Lakukan audit finansial pribadi. Bukan spreadsheet atau buku catatan, jumlahkan semua aset Anda, lalu kurangi dengan semua utang Anda. Itulah kekayaan bersih Anda. Mungkin hasilnya negatif, dan itu nggak apa-apa. Tujuannya cuma buat tahu titik awal Anda di mana. Buat juga daftar semua utang, lengkap dengan saldo dan suku bunganya. Minggu kedua, bangun sistem otomatis. Ini inti filosofi Ramit Sethi. Minggu ini, buka satu rekening tabungan terpisah, kalau bisa di bank digital yang nggak ada biaya admin dan bunganya lumayan. Terus, masuk ke aplikasi mobile banking Anda dan atur transfer otomatis. Setiap tanggal gajian ya. Betul, minimal 10% dari gaji Anda harus langsung lompat ke rekening tabungan itu. Ini tindakan membayar diri sendiri terlebih dahulu yang nyata. Minggu ketiga, prioritaskan tujuan. Sekarang Anda udah punya sistem, saatnya kasih arah. Fokuskan semua energi dan uang ekstra Anda untuk satu dari 2 hal ini. Kalau belum punya, kejar dana darurat pemula 15 juta itu. Atau kalau Anda punya utang konsumtif, mulai serang utang itu. Pakai metode pilihan Anda, entah bunga tertinggi atau debt snowball. Pilih satu dan fokus. Dan terakhir, minggu keempat,
mulai berinvestasi, sekecil apapun. Ini bukan tentang jadi kaya dalam semalam, tapi tentang menyalakan mesin bunga majemuk. Oke, Buka akun di aplikasi reksadana, mulai dengan jumlah yang nggak menakutkan, bahkan 100.000 atau 500.000 rupiah per bulan udah cukup banget. Tujuannya adalah bangun kebiasaan, dan biarkan waktu, sekutu terbesar Anda itu, mulai bekerja. jadi dalam 30 hari, Anda udah bisa beralih dari kondisi bingung menjadi punya sistem yang berjalan untuk Anda di latar belakang. Tepat. Dan yang terpenting untuk diingat, ini bukan soal jadi ahli keuangan, ini soal membangun kebiasaan. Seperti kata Sethi, fokuslah pada kemenangan besar, otomatisasi tabungan dan investasi, lunasi utang, dan mungkin nanti negosiasi gaji. Masuk akal. Kalau sistem besarnya udah benar, Anda nggak perlu pusing mikirin pengeluaran kecil tiap hari, itulah kebebasan yang sesungguhnya. Kalau begitu, mari kita rangkum 3 pilar utama dari semua kebijaksanaan ini. Pertama, bayar diri Anda terlebih dahulu dengan menyisihkan minimal 10% dari penghasilan Anda, dan lakukan itu secara otomatis. Kedua, hindari dan hancurkan utang konsumtif secepat mungkin. Utang itu jangkar yang nahan kapal Anda buat berlayar. Lepaskan jangkar itu. Dan ketiga, buat sistem otomatis untuk keuangan Anda. Jangan mengandalkan kemauan, andalkan sistem yang cerdas, sehingga kebiasaan baik bisa berjalan sendiri tanpa usaha. Saya mau menutup dengan kembali ke metafora dari The Richest Man in Babylon. Kekayaan itu seperti pohon yang tumbuh dari benih yang sangat kecil. Semakin cepat Anda tanam benih itu, dengan menabung dan berinvestasi secara konsisten, semakin kokoh akarnya, dan semakin cepat Anda bisa nikmatin keteduhan di bawah naungannya di masa depan. Benar. Tahun pertama Anda bekerja, dengan puluhan tahun di depan mata, adalah waktu terbaik di seluruh hidup Anda untuk menanam benih itu. Setelah mendengar semua ini, ada satu pertanyaan terakhir untuk Anda. Bukan untuk dipikirkan besok atau bulan depan, tapi untuk dilakukan minggu ini. Apa satu hal kecil, satu transfer otomatis yang bisa Anda atur dalam 5 menit? Atau satu langganan nggak perlu yang bisa Anda batalkan sekarang juga? Yang bisa Anda lakukan untuk mulai menanam benih pohon kekayaan Anda sendiri?